Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Anita sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Ahmad Fikri, kemana nih ya Ahmad Fikri? Coba nyalain kameranya. Anak-anak, pembelajaran akan segera dimulai, jadi Ibu harap kalian mengaktifkan kameranya semuanya ya, dibuka kameranya ya. Pak Uji, ya. Nah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Tema kita kali ini yang di grup WhatsApp sudah dipelajari ya. Temanya yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Bentar, Ibu screen PPT-nya ya. Iya Bu. Sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah. Aduh, kata tuh. Dimulai ya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, jadi pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif yang mutlak berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negeri terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam artian luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undang yang lainnya. Nah, di sini ada sistem pembagian kekuasaan. Yang pertama ada macam-macam kekuasaan negara. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Lalu kekuasaan negara menurut John Locke bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk
membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga ada kekuasaan federal. Kekuasaan federal itu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan antar luar negeri. Nah, selain tokoh dari John Locke, ada juga tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini yang termasuk Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federal oleh Montesquieu ini dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsinya untuk mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda, yang sifatnya terpisah. Nah, teori Montesquieu ini dinamakan sebagai teori trias politika. Di sini ada konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi di antara bagian tersebut ada kerjasamanya. Lalu penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat. Pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Nah, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu yang tadi, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerahnya yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten dan kota. Di sini ada kedudukan dan fungsi kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Ada kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, terus kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintah. Nah, kalau menurut kepala negara itu, yang pertama, ia memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menurut pasal 10, dan menyatakan perang
terus membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Itu menurut pasal 11 ayat 1. Lalu membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR pula, menurut pasal 11 ayat 2. Lalu mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR terlebih dahulu. Nah, terus ada menurut kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, memegang kekuasaan pemerintahan. Terus itu menurut pasal 4 ayat 1. Yang kedua, mengajukan rencana undang-undang kepada DPR, pasal 5 ayat 2. Menetapkan peraturan pemerintahan, pasal 5 ayat 2. Terus membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, menurut pasal 16. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Pasal 4 ayat 1 menegaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Nah, di sini ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, menurut pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan kalau negara itu memiliki suatu bank sentral yang susunan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Coba siapa ada yang mau bertanya? Stop. Stop. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau gak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya ya. Saya Bu ingin bertanya. Ya, Anita Windasari. Oh, Anita Sri Rahayu ya. Saya ingin bertanya, Bu. Mengapa kita perlu Apa nilai Pancasila, Bu? Terima kasih, Bu. Mengapa kita, terima kasih ya Anita sebelumnya pertanyaannya, bagus sekali. Kenapa kita perlu belajar nilai-nilai Pancasila? Ya, disebabkan karena Pancasila itu menjadi dasar negara bagi kita untuk saling menghargai satu sama lainnya. Karena kita hidup saling berdampingan, tidak sendiri. Tidak mungkin sendiri ya, kita membutuhkan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi penting banget nih kita mengamali, mempelajari nilai-nilai Pancasila. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Anita.
Coba yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ya, Saya Bu mau nanya. Ya, Mat Fikri. Oh, Bisri. Istri Bu. Oh, Bisri. Ya Bu tadi. Jalan, iya. Ya. Pakai tena Nah, Bisri mau bertanya Bu. dan keluar. Eh, nah Bu, mengapa orang Indonesia perlu belajar nilai-nilai Pancasila? Nah itu gimana Bu? Gimana, Iya, Bu? iya Bisri. Tadi pertanyaannya sama ya dengan Anita Sri Rahayu. Kenapa kita harus, kenapa orang Indonesia harus belajar nilai-nilai Pancasila? Yaitu agar kita dapat mengamalkannya, bukan hanya mempelajari saja, tetapi kita harus bisa mengamalkannya agar hidup kita tidak tidak agar hidup kita bisa saling menghargai dengan satu sama lainnya, dengan teman kita, dengan tetangga kita. Jadi Pancasila itu bukan hanya dipelajari, tetapi harus diamalkan ya, Bisri ya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Muhammad Bauji Ridwan. Kemana nih? Jangan-jangan tidur ya. Uji. Izin bertanya boleh? Hai, ya. Izin bertanya Ya, Man Fikri. boleh tidak? Di sini kan di materi Ibu kan ada tentang legislatif, eksekutif, mengapa tiga lembaga itu dipegang oleh satu orang saja, Bu? Tidak bisa dua atau lebih? Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Kenapa kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu dipegang oleh satu orang saja? Tidak. Kenapa tidak dua? Kenapa tidak tiga ya? Karena dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemutusan kekuasaan pada satu orang saja. Nah, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan antara lembaga pemegang kekuasaan. Begitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Katanya Puji mau bertanya, Bu, tapi dia malu-malu. Jangan malu, Pak Uji. Ayo bertanya ya. Oh, enggak, Bu. Coba Pak Uji dibuka kameranya. Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Iya, cukup, Bu. Baik, baik anak-anak. Materi hari ini dicukupkan saja. Nah, untuk nanti Ibu akan memberikan kalian soal. Nanti soalnya ada di grup kelas ya. Nanti kalian bisa mengisinya dan mempresentasikannya di Zoom minggu yang akan datang. Sebelum ditutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya.
Berdoa di dalam hati, mulai. Waalaikumsalam. Selesai. Waalaikumsalam. Terima kasih ya anak-anak ibu yang ibu cintai. Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan kalian di rumah mau dimanapun kalian berada. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Daripada lab. Lab seorang-seorangan.